Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Hari ini ada beberapa game-game dari event turnamen yang sedang berlangsung, harusnya bisa kita ulas kawan. Antara lain Speed Chess Championship, di mana tadi pagi mempertemukan partainya Nakamura versus Levon Aronian di babak quarter final, dan Hikaru Nakamura berhasil mengalahkan Levon kawan dengan skor yang juga cukup telak, dan Hikaru Nakamura lolos ke babak berikutnya. Tapi untuk siang ini saya tidak akan mengulas permainannya Hikaru Nakamura. Barulah nanti agak sedikit sore atau malam kawan akan saya carikan game terbaik dari Nakamura melawan Levon Aronian. Ada satu lagi turnamen online kawan, Hainan Danzo Super Grandmaster. Turnamen ini diikuti beberapa Grandmaster top dunia secara online, tapi para pemain Cinanya kawan berada di satu tempat. Hasilnya sebagai berikut ini kawan. Anish Giri sementara memimpin klasemen dengan perolehan 1,5 poin, diikuti Richard Rapport dan MVL, ada Ding Liren di situ, Arjun juga ikut, Dmitry Andreikin, dan juara dunia wanita Ju Wenjun juga mengikuti turnamen ini kawan. Satu lagi kawan dari event turnamen SEA Chess Festival 2022 yang merupakan event tahunan kawan. Tahun lalu beberapa pemain kita kawan sebanyak 16 pemain dikirim untuk berlaga di event ini, tapi kali ini saya lihat tadi kawan tidak ada warna bendera kita yang berlaga di event ini kawan. Tadi saya lihat mirip ini bendera, cuma ini adalah Singapura kawan, tidak ada bendera kita yang bermain di sini di turnamen ini. Jadi kita tidak bisa melihat para pemain kita berlaga di event ini. Oke, untuk siang ini saya dahulukan untuk mengulas permainannya Hans Niemann kawan di event turnamen Sunway SEA Chess Festival 2022 ini. Mungkin sebagian kawan-kawan ada yang kangen melihat permainannya Hans Niemann. Dan Hans Niemann di babak pertama ini bertemu dengan Women International Master, pemain wanita kawan asal Armenia. Dan bisa kalian lihat perbedaan elo rating kedua pemain cukup mencolok kawan, dengan perbedaan sekitar 500 poin. Hans Niemann pegang hitam dan Gaboyan memilih pembukaan rating opening kuda F3. Hans Niemann menantang permainan Sicilia dengan pion C5 kawan. Jika kalian ingin melanjutkan Sicilia, ya pion E4 kalian lanjutkan. Kuda C6 atau melanjutkan langkah-langkah seperti apa dalam pembukaan Sicilia terserah kalian. Jika putih meladeni dengan pion E4 Sicilian defense. Pion G3 menolak kawan, pion G6 berencana Fianchetto, variasi Fianchetto kita temui sekarang. Dan permainan ya masih bisa berubah dalam bentuk apapun nanti. King's Indian Defense, King's Indian Attack bisa kita lihat. Pion D4 diterima oleh Hans Niemann, pion C pukul pion D4 diambil balik dengan kuda, dan di sini kuda C6 menawarkan tantangan pertukaran kuda kawan. Ditolak, mundur ke B4. Langkah ini sedikit kurang kuat menurut Stockfish. Stockfish menyarankan pengembangan gajah E3 untuk memperkuat posisi kuda, ataupun juga langsung melakukan pertukaran kawan. Ini sedikit lebih kuat daripada kuda mundur ke petak B3. Hans Niemann melanjutkan pengembangan kuda F6, kuda C3. Ini bermaksud juga untuk menghalangi atau blokade terhadap potensi ancaman discover terhadap pion B2-nya kawan kalau nanti ditinggal oleh gajah gelap ini. Dan pion D6 untuk mendapatkan kontrol di petak gelap, persiapan gajah berkembang di langkah berikutnya. Rokade oleh Susan Gaboyan, dan di sini rokade bisa jadi pilihan kawan. Gajah terang kalian dahulukan bergerak berkembang ke petak D7, ke petak E6 juga bisa, tapi memilih langkah yang cukup agresif Hans Niemann dengan pion H5. Apakah tidak bermaksud untuk rokade lagi, menantang pertukaran pion, dan di sini dihentikan dengan pion H4. Stockfish menyarankan cukup satu petak saja. Kalau ada pion H4, maka bisa kalian dorong pion G4. Kemungkinan hitam juga akan melakukan pengorbanan kawan dengan ambil pion ini, ataupun juga kuda manuver ke peta H7 bisa jadi pilihan. Gajah berkembang ke peta E6, tapi Stockfish juga menyarankan coba kita lihat saja kalau berkorban kuda. Di sini kompensasinya adalah 2 pion kawan dan juga serangan di sisi raja ini. Stockfish menilai posisi putih sedikit lebih baik pada posisi ini kawan. Kalian bisa membawa kuda ke pusat, nanti manuver juga untuk memberikan dukungan raja di sisi raja ataupun melakukan serangan balik. Kembali lagi ke langkah aslinya, pion H4 dipilih oleh Susan Gaboyan, rokade oleh Hans Niemann, gajah G5 dan gajah E6 melanjutkan pengembangan. Di sini pion E4, kuda G4, di sini benteng B1,
gajah C4 serang benteng kawan. Benteng E1 bergeser dan di sini mulai pergerakan di sisi menteri juga bagus kawan dengan pion A5. Menteri bergerak ke petak B6 juga bagus atau dengan pion B5 kawan, tapi memilih dengan langkah pion F6 untuk usir gajah. Gajah lebih baik ditarik mundur ke petak E3 menantang pertukaran ataupun membackup pion F2-nya kawan, tapi memilih dengan langkah gajah mundur ke F4. Sekarang memberikan kesempatan tempo dengan pion G5 membuat langkah pengorbanan pion. Diterima pion H pukul pion G5, dipukul balik oleh pion F dan benteng ini terbuka jalurnya kawan untuk serang pion F2 ini. Dan bagusnya gajah ini tidak perlu ambil pion ini sekarang, langsung mundur saja ke sini. Kemungkinan nanti pion E6 ini akan dimainkan kawan untuk membuka akses menteri menjaga pionnya. Tapi Susan Gaboyan memilih untuk ambil pion ini sekarang dan langkah blunder mempersilahkan benteng meluncur ambil pion F2. Dan tentu sekarang posisi hitam sudah sangat nyaman kawan. Gajah mengawasi peta F1, benteng tidak bisa membackup lajur F, ataupun juga gajah ini siap bergerak nanti ke peta E5 untuk memberikan pressure bagi pion di sini. Pion E5 juga siap didorong kawan nanti untuk membuka akses menteri, ataupun ya benteng menteri juga siap mendukung benteng lainnya di lajur F nanti. Kuda D5. Di sini menteri bergeser ke F8. Ancamannya sederhana kawan. Benteng sikat gajah, menteri meluncur dan ancaman skakmat di langkah berikutnya diantisipasi dengan gajah mundur ke E3. Di sini kawan gajah H6, langkah ciamik dari Hans Niemann. Tentu saja jika kalian sikat gajah ini dan benteng tentu akan hantam gajah di sini kawan. Ancamannya pun ancaman skakmat, satu langkah berikutnya pun skakmat kawan. Kembali lagi ke langkah aslinya di posisi ini, Stockfish menyarankan untuk mengantisipasi serangan skakmat ini dengan pengorbanan menteri kawan. Inilah yang disarankan oleh Stockfish. Tapi memilih dengan langkah kuda bergerak ke F4, blokade kawan, akses menteri, dan di sini benteng ambil gajah. Diambil balik oleh raja, seumpama diambil balik dengan benteng kawan, maka ya gajah akan pukul gajah di sini skak. Kalau kalian ambil dengan benteng, menteri juga bergerak ke peta F2 skak, raja ke H1, kuda ambil benteng, kuda pukul kuda, diambil balik oleh menteri, bisa kalian lanjutkan kawan. Tapi tetap putih akan kalah jumlah perwira dengan variasi seperti ini. Memilih dengan langkah raja ambil benteng, sekarang pion E5 untuk usir kuda, untuk mendapatkan kuda. Kalau kuda tidak menghindar, ya kuda ini juga pasti tewas oleh pion ini nanti. Kuda ambil pion H5, selanjutnya kuda ambil gajah. Kenapa tidak mengambilnya dengan gajah saja kawan? Karena menteri bisa ambil kuda hitam dengan tempo skak kawan. Berbalik, putih nanti dalam posisi yang sangat bagus. Kuda pukul gajah dengan tempo skak, diambil balik oleh benteng, diambil balik oleh gajah. Persiapan memberikan dukungan bagi menterinya kawan. Menteri putih sudah tidak bisa membackup peta F1 lagi, cukup kuat kawan posisi gajah terang ini. Menteri memilih ke peta G4 skak. Raja ke H7, menteri melakukan skak lagi di petak D7, raja mundur ke H8, sudah tidak mempunyai kesempatan skak lagi kawan. Percuma juga benteng digeser kawan, masih ada gajah. Bermain dengan langkah benteng H1, persiapan discover kawan, diantisipasi dengan menteri F2 skak. Memaksa raja bergeser ke petak H3 dan sudah tidak ada discover lagi. Posisi raja hitam walaupun sangat terbuka juga kawan, tapi putih tidak mempunyai kesempatan untuk menyerangnya. Memang ada satu langkah skakmat berikutnya, tapi sudah kalah cepat kawan. Hitam bisa membackupnya kawan, benteng G8. Di posisi ini sudah tidak ada ancaman skakmat lagi. Dan di sini menteri ke petak F5 merupakan pilihan terbaik untuk menantang pertukaran menteri kawan, yang kemungkinan akan dibalas dengan langkah gajah F4. Dan bisa bermain dengan langkah, ya kalau pion ini ambil gajah, ya ancamannya ancaman skakmat tentu kawan. Gajah F1 skak, diambil oleh benteng, benteng diambil oleh menteri skak, raja naik ke petak H4, kalian bisa bergerak ke petak E1 skak. Kalau bergerak ke sini, ya satu langkah berikutnya skakmat di sini. Kalau diblokade oleh kuda di sini, ya sikat saja, beberapa langkah berikutnya juga skakmat kawan.
Atau tadi kawan, kalau menteri bergerak ke sini tadi, terus diikuti gajah bergerak ke F4, disikat oleh kuda, ya ancamannya satu langkah skakmat. Tapi memilih dengan langkah menteri ambil pion D6, dan kesempatan ini dimanfaatkan oleh Hans Niemann dengan langkah gajah F1. Di posisi ini, Susan Gaboyan menyerah di langkah ke-27. Sebuah serangan cukup ciamik dari Hans Niemann kawan. Walaupun mendorong semua pionnya, rajanya pun sangat terbuka, tapi efektivitas pergerakan perwira yang lain mampu mendobrak pertahanan Raja Putih. Apabila permainan tetap dilanjutkan kawan, tetap ancamannya adalah ancaman skakmat kawan. Putih tidak mempunyai kesempatan untuk bergerak dengan menterinya ke peta F6 karena dia harus sikat gajah terlebih dahulu. Kalau raja bergerak ke peta gelap ini kawan, tentu jawaban yang bisa dilakukan oleh hitam bisa gajah ke peta G5. Ini agak sedikit panjang kawan. Benteng ambil pion G3, ini satu langkah lebih cepat, memang memberikan kesempatan bagi menteri melakukan skak untuk bertukar menteri. Benteng bisa mundur, blokade sekaligus juga open skak kawan, memaksa pertukaran menteri diambil balik oleh gajah skak. Ini memaksa diblokade oleh kuda. Dan bisa kalian lanjutkan sikat dengan gajah, memaksa raja bergerak ke sini. Kalian kejar dengan gajah di peta E2 skak, bergerak ke sini kawan, dan bisa kalian tutup dengan gajah F4 skakmat. Terserah kalian mau melakukan apa kawan pada posisi ini, sikat gajah terlebih dahulu. Ya, 3 langkah berikutnya skakmat kawan. Di sini pun bisa skakmat di langkah berikutnya. Oke, itulah kawan permainan ciamik, serangan ciamik dari Hans Niemann kawan mengobrak-abrik pertahanan putih tadi dengan mendorong semua pionnya. Semoga permainan ini bisa menghibur dan memberikan bahan referensi dalam permainan mengundang permainan Sisilia, dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.